Kamu pernah nggak sih ngerasa udah capek bikin konten tapi hasilnya nggak gerak? Tenang, kamu nggak sendiri. Semua kreator pemula pernah ada di fase ini. Cuma jarang orang yang mau jujur aja. Jadi di video ini saya mau bahas perasaan-perasaan yang mungkin kamu pendam. Supaya kamu tahu, kamu normal, kamu nggak gagal, kamu cuma lagi belajar. Kita mulai dari yang paling sering terjadi. Kamu takut diremehkan orang, takut keluarga lihat, takut teman komentar, takut diketawain. Padahal orang yang benar-benar memperhatikan kamu itu sedikit, yang lain cuma lewat. Jadi jangan biarkan bayangan yang belum kejadian menghentikan langkahmu. Keresahan berikutnya, merasa kamera kamu jelek. Kamu pikir nanti kalau kualitasnya buruk, siapa yang mau nonton? Tapi faktanya, penonton lebih peduli sama isi konten kamu, bukan kamera kamu. Banyak konten viral justru dari HP biasa. Yang penting suara jelas dan niat kamu kerasa. Kamu juga mungkin sering banget blank. Sudah siap rekam, sudah bayar kuota, tapi begitu ngomong, hilang semua. Tenang, ini alami. Semua kreator ngalamin ini waktu mulai. Bukan kamu yang bodoh, cuma belum terbiasa bicara panjang. Lama-lama juga akan lancar. Keresahan selanjutnya, views kecil bikin patah semangat. Kamu upload, terus refresh berharap naik, tapi malah mentok di 20 views. Rasanya pengen berhenti, tapi ingat, semua kreator besar dulu juga punya masa-masa itu ya. Views kecil bukan tanda gagal, tapi tanda kamu baru mulai. Masalah lain, kamu ngerasa sudah upload banyak, tapi nggak ada perubahan. Kamu mulai bandingin diri sama kreator lain, yang naiknya cepat. Padahal kamu nggak tahu berapa banyak video mereka yang gagal sebelum dikenal orang. Kamu cuma lihat hasil akhir, bukan perjalanan. Masuk ke keresahan selanjutnya. Kamu bingung niche. Harus satu niche atau bebas? Untuk pemula, yang penting kamu mulai dulu. Coba beberapa tema, temukan mana yang paling alami buat kamu. Setelah ketemu, baru fokus. Jangan terlalu tegang soal niche. Nanti malah nggak mulai-mulai. Keresahan berikutnya, perfeksionis. Kamu rekam ulang terus karena selalu ngerasa kurang. Padahal perfeksionisme itu sering bukan soal kualitas, tapi soal takut orang menilai. Saran saya, upload saja, biar kualitas naik pelan-pelan. Kamu juga mungkin merasa nggak cocok di kamera. Suara kamu aneh, muka kamu nggak percaya diri. Tapi penonton datang bukan untuk lihat kamu sempurna, penonton datang untuk lihat kamu jujur. Yang bikin penonton suka adalah keaslian, bukan kecantikan kamera. Keresahan selanjutnya, merasa mulai terlambat. Kamu lihat banyak kreator muda yang sudah maju, kamu merasa telat kereta. Kamu merasa telat kereta. Padahal YouTube nggak kenal usia. Banyak yang sukses umur 30, 40, bahkan 50. Yang penting bukan kapan mulai, tapi kamu mau bertahan seberapa lama. Selanjutnya, bingung ide. Kamu scroll lama, tapi nggak nemu arah. Padahal ide itu sering datang dari kehidupan kamu sendiri. Cerita kamu, pengalaman kamu, keresahan kamu, itu konten. Paling relate, kamu cuma perlu peka sama keseharian. Keresahan selanjutnya, nggak ada yang komentar. Kamu upload, tapi rasanya kayak bicara sendiri. Tapi itu normal. Komentar datang setelah puluhan video. Jangan tunggu interaksi untuk lanjut, konsisten aja dulu, hasilnya belakangan. Selanjutnya, kamu merasa nggak ada yang peduli sama karya kamu. Tapi sebenarnya, bukan nggak peduli ya, mereka cuma belum lihat kamu. Internet itu luas, bos. Luas banget. Butuh waktu sampai algoritma menemukan penonton yang pas untuk kamu. Banyak juga yang capek karena konsisten berat. Mereka kira konsisten itu harus setiap hari. Padahal konsisten itu bukan sering. Konsisten itu tetap lanjut meskipun lambat. Pelan boleh, berhenti jangan. Keresahan selanjutnya, komentar negatif. Ini yang sering bikin kreator berhenti. Tapi ingat ya, komentar negatif itu datang dari akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Jangan kasih mereka kekuatan untuk ngatur langkahmu. Keresahan selanjutnya, kamu mulai mempertanyakan kemampuan sendiri. Saya bisa nggak sukses di YouTube? Semua orang pernah nanya itu.
Yang bikin berhasil bukan yang paling berbakat, tapi yang tidak menyerah ketika ragu. Kamu mungkin juga ngerasa perjalanan ini lambat banget. Kamu sudah buat banyak video, tapi naiknya pelan. Tapi justru perjalanan pelan itu yang bikin kamu kuat. Yang naik cepat biasanya sering cepat jatuh. Dan ini keresahan terakhir. Takut masa depan. Kamu takut usaha ini sia-sia. Tapi ingat, setiap skill yang kamu bangun dari membuat konten, ngomong, editing, storytelling, itu semua adalah kemampuan yang berguna. Tidak ada yang sia-sia. Dan semua keresahan itu wajar. Kamu tidak aneh. Kamu hanya baru memulai sesuatu yang besar. Kamu punya banyak waktu untuk berkembang. Kamu punya kesempatan untuk berhasil. Kalau kamu merasa video ini relate, bantu like dan subscribe ya. Tulis di kolom komentar, saya lanjut. Saya nggak berhenti. Saya doakan perjalanan kamu sebagai kreator semakin jelas, semakin kuat, dan semakin dekat ke impian kamu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.